Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tahukah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat saudara dan saya? Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin bahwa kita selalu melekat dengan Dia. Wah, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus, saudara terkasih dalam Tuhan, berusaha untuk memiliki hati yang selalu dekat dengan hatinya. Bagaimana caranya? Saudara, saya teringat, saudara, waktu saya jatuh cinta dengan istri saya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau berjumpa dengannya, saudara, saya selalu, saudara, memberikan pujian-pujian. Saya selalu berbicara hal-hal, saudara terkasih dalam Tuhan, yang begitu indah dengannya, saudara. Saudara, kalau saudara ingin membangun hubungan yang indah dengan Tuhan dengan penuh ketulusan, saudara juga harus mau belajar untuk selalu memuji-muji Dia. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang menghargai setiap pujian-pujian yang saudara naikkan kepadanya. Haleluya. Dan saudara, ini yang dilakukan oleh pemazmur. Makanya mari kita melihat dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Mazmur 22 ayat 13 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mautku kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segera menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku akan memasyurkan namamu dengan saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segala anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Katakan amin. Haleluya. Saudara, seperti pemazmur, saudara, bahwa hidup ini gak selalu lurus-lurus saja. Seringkali begitu banyak, saudara, hambatan, halangan, tantangan. Hidup ini seringkali kita rasakan seperti berliku-liku, saudara. Kadang naik tanjakan, kadang turun ke lembah. Tapi inilah yang namanya kehidupan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara bertanya sama saya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang bersyukur itu mau, saudara, memuji-muji Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kapan kita harus memuji Tuhan? Sebab seringkali di waktu-waktu tertentu kita berkata dengan hal-hal tertentu dalam kehidupan yang kita hadapi, kita bilang saya lagi gak bisa memuji Tuhan. Tapi kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Saudara bayangkan, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau berhadapan dengan singa, mungkin kita bisa menggigil ketakutan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama ini mengingatkan, karena pemazmur mencatat ini, artinya
Dalam keadaan kita mengalami situasi yang terjepit sekalipun, kita harus mau memuji Tuhan. Katakan amin. Hari ini apapun kondisi yang menjepit saudara, tetaplah memuji Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 dikatakan, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur, luluh di dalam dadaku. Hal yang kedua, kapan kita memuji Tuhan? Ya, ketika kita merasa kekuatan kita lenyap. Haleluya. Kita menjadi lemah. Kita menjadi, ya saudara terkasih dalam Tuhan, seakan-akan tidak berdaya lagi. Tapi di saat kekuatan kita rasa lenyap, disitulah saat yang paling tepat saudara mencari wajah Tuhan dan saudara memuji-muji, mengagungkan Sang Raja. Maka Dia akan memberikan kekuatan yang baru buat saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan hal yang ketiga saudara, ayat yang ke-18 dan 19. Dikatakan, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, kapan kita memuji Tuhan? Ketika kita berhadapan dengan musuh. Hari ini saudara merasa sedang diperhadapkan dengan apa? Musuh daripada kesehatan saudara, musuh daripada pergumulan finansial saudara, musuh daripada masalah rumah tangga saudara atau relationship saudara. Saudara, jangan saudara mundur, tapi hadapi segala musuh bersama dengan Sang Raja. Haleluya. Dengan cara memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan dalam menghadapi musuh-musuh. Ya, seringkali kita membaca cerita-cerita Alkitab dengan memuji-muji Tuhan. Mereka enggak berperang, tapi Tuhan yang berperang. Haleluya. Dan kalau Tuhan berperang, siapakah lawan kita? Haleluya. Dia akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang seperti yang Alkitab tertulis. Haleluya. Hal yang terakhir, ayat yang ke-20 dikatakan, saudara terkasih dalam Tuhan, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Haleluya. Hal yang keempat, kapan kita memuji Tuhan? Ketika kita melihat keselamatan dari Tuhan. Makanya beruntung saudara dan saya dalam mengiring Tuhan, kita mengenal Sang Raja. Kenapa? Karena kita tetap, apapun kondisi kita selalu punya pengharapan. Di balik apapun, keselamatan menjadi bagian saudara dan saya yang adalah orang percaya, dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Jadi kalau saudara percaya, apapun kondisi saudara melihat tetap ada pengharapan, tetap ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan dari keempat poin ini, kapan kita memuji Tuhan? Yes, kita memuji Tuhan dalam setiap waktu dan dalam segala hal. Haleluya. Dan saya percaya dengan kita memuji Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan hadir untuk melawat kita dan memampukan kita untuk melewati semuanya, bahkan untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap program ini, pendengar kami berdoa, biarlah kami Tuhan Engkau berikan hati yang selalu mau memuji-muji, meninggikan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Raja kami satu-satunya. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.